Baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait peran PGRI Sumatera Selatan dalam mengatasi permasalahan di dunia pendidikan. Saat ini kita sudah terhubung bersama Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan, Bapak Syahrial. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahrial. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Desi. Halo, apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat selalu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Pak. Pak, untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini Pak, bagaimana pandangan Bapak sendiri PGRI Sumatera Selatan mengenai adanya permasalahan di dunia pendidikan Sumsel dalam beberapa hari terakhir ini Pak? Permasalahan dunia pendidikan di Sumsel ini dalam kurun waktu yang singkat ini muncul sangat viral dalam kurun waktu 1 bulan. Ini sangat mengejutkan dunia pendidikan, terutama kami dari pengurus PGRI, di mana PGRI ini kan berperan eh, untuk meng- mengedukasi seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam hal untuk merasakan suatu ketenangan dalam pengabdiannya. Eh, di dalam permasalahan biasa yang kita hadapi selama ini antara guru dan siswa, tapi saat ini sudah guru ke guru ini merupakan suatu suatu kejadian atau polemik yang sangat perhatian bagi kami dari PGRI. Nah, dalam hal ini memang PGRI itu mempunyai tugas utama, yaitu salah satunya memperjuangkan kesejahteraan dan harkat martabat seorang guru kan. Nah, jadi PGRI itu memang berupaya meningkatkan suatu harga martabat seorang profesi guru, ya, serta meningkatkan kecakapan dalam keprofesionalismenya dalam karir, baik itu dalam kesejahteraan, serta PGRI itu memberikan suatu perlindungan profesinya maupun perlindungan hukum terhadap guru. Dan ini termasuk juga Tendik dalam hari ini kan kasus yang mencuat di saat ini yang belum selesai itu permasalahan guru dan Tendik. Tendik itu tenaga pendidikan atau tentang profesinya. Kembali terhubung bersama Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan, Pak Syahrial. Halo, Assalamualaikum Pak Syahrial. Waalaikumsalam Mbak Desi. Baik Pak, boleh dilanjutkan Pak, bagaimana pandangan PGRI Sumatera Selatan sendiri mengenai adanya permasalahan di dunia pendidikan Sumatera Selatan beberapa hari terakhir ini Pak? Boleh Pak disampaikan? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa ada 3 tujuan utama PGRI di Indonesia ini. Yang salah satunya itu adalah PGRI berupaya akan meningkatkan harkat dan martabat profesi seorang guru, serta dia bisa meningkatkan kecakapan profesionalismenya dalam berkarir. Selanjutnya kita juga mempunyai salah satu fungsi, yaitu memberikan perlindungan profesi dan perlindungan hukum. Nah, sangat disayangkan sekali di kejadian yang saat-saat ini, ya biasanya kita kan mendengar itu ada eh, kejadian-kejadian antara guru yang eh, bersama siswa ini, antara guru dengan guru. Ini sangat disayangkan sekali. Bagi PGRI sebenarnya kekerasan itu sangat tidak boleh terjadi di sekolah, baik itu kekerasan verbal, baik itu kekerasan fisik maupun secara emosional. Nah, ini eh, di sekolah seharusnya diciptakan sebuah suasana yang memang suasana damai, suasana yang mendidik, ya, suasana yang eh, humoris, harmonis dan lain-lain, yang menciptakan sesuatu keakraban, menciptakan suatu kekeluargaan
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Mbak Desi. Ya, tentunya segala bentuk kekerasan tidak diperbolehkan atau dilakukan pada saat guru dan juga siswa ataupun orang tua ya Pak. Nah Pak, kalau kita bahas lebih dalam lagi Pak, sejauh mana peran PGRI dalam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap para guru Pak? Tadi sudah kami katakan bahwa PGRI ini salah satu fungsinya yaitu memberikan suatu perlindungan profesi guru itu sendiri maupun perlindungan hukum. Jadi kembali ke permasalahan yang terjadi di provinsi kita ini, peran kita selaku PGRI selalu siap dan bersedia untuk memediasi sesuatu masalah itu. Apalagi ini kan kasusnya terhadap guru, ini sangat wajib sekali fungsi kami selaku PGRI. Dan kembali ke polemik yang terjadi saat ini di salah satu SMA, ini sudah ada surat masuk ke kita untuk dapat dimediasi. Dan ini akan segera kami tindak lanjuti. Uh, Walaupun itu mediasinya sudah dilakukan terlebih dahulu, terutama oleh pihak sekolah, mungkin juga ini sudah sampai ke kepolisian ya, sudah dimediasinya, dan sampai saat ini nampaknya masih ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita tindak lanjuti dalam arti untuk memediasi supaya permasalahan atau persoalan ini tidak segera terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, secara harmonis dan bisa melaksanakan tugas-tugas selaku guru dengan baik ke depannya. Ya Begitu Pak, Mbak seperti Desi. contoh case nyata Pak, PGRI membantu menyelesaikan kasus yang menimpa guru di SMA Negeri 16 Palembang dan juga SMK Negeri 7 Palembang seperti apa Pak? Kita dalam hal ini PGRI selalu menampung aspirasi mereka. Malah mereka sudah mengajukan surat ke kita dan kita akan turun sampai sejauh mana permasalahannya. Jadi kita biasanya menyiapkan eh, bantuan hukum karena di PGRI ini ada LKBH, Lembaga Bantuan Hukum yang khusus eh, pengurus dari PGRI itu sendiri. Dan ini akan kita turunkan segera untuk membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru maupun tenaga kependidikan. Nah, apalagi ini kan persoalannya dikatakan kecil yang nggak kecil, dikatakan besar ya ini karena sudah viral ya banyak permasalahan yang seperti ini ada pro dan kontra. Nah, ini yang akan kita atasi supaya permasalahan yang terjadi ini bisa kita klarifikasi dan kita bisa luruskan kembali agar eh, yang terkait dalam hal ini pelaku ataupun yang bersengketa ataupun yang berkonflik dalam permasalahan ini segera teratasi oleh kita sama-sama, terutama kami. Nah, ini jadi kami akan menurunkan lembaga bantuan hukum yang khusus pengurus PGRI. Kita sudah mempersiapkan itu untuk langkah-langkah ke depan ini. Begitu Mbak Desi. Yang pasti ada pro dan kontra dalam kasus tersebut ya Pak. Kalau kita bicara dalam langkah Pak, langkah apa yang dilakukan oleh PGRI Sumatera Selatan? Apakah telah melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini Pak? Kita dalam hal ini Mbak Desi, kita kan menerima kronologis. Jadi mereka mengirimkan surat yang intinya permohonan untuk difasilitasi, untuk dimediasi penyelesaiannya. Kita menerima laporan itu lengkap. Lengkap dalam artian kronologisnya ada. Nah, artinya kita di sini sudah bisa menangkap di mana titik temu permasalahan ini yang harus kita selesaikan secara bersama. Jadi kami dari PGRI tidak semata-mata harus mengambil suatu kesimpulan yang salah si A, yang salah si B. Dalam artian di sini kita tidak mencari suatu kesalahan, tetapi mencari suatu solusi yang terbaik sesuai dengan aturan yang kita
terapkan, yang mana tadi memang dilarang. Bagi PGRI itu sudah sangat prinsip bahwa di sekolah itu tidak boleh ada kekerasan, baik eh, itu verbal maupun non-verbal atau emosional. Dalam hal ini kan nampaknya emosional sesaat. Ini tidak boleh terjadi. Nah, inilah medisi kita untuk dapat merefresh kembali kepada para guru yang mungkin hal ini sudah terjadi dan sudah viral, dan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, sehingga peran kita dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tidak hanya permasalahan yang barusan terjadi baik di SMK 7 maupun di SMA 16, sebelum-sebelumnya kita sudah mengikuti, terutama di skala nasional pun, PGRI secara nasional juga berperan penuh dan bertanggung jawab dalam hal untuk memediasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, ini peran PGRI, Mbak Desi. Kalau kita tadi berbicara soal solusi dan juga langkah, Pak, bagaimana PGRI Sumatera Selatan melihat penanganan kasus ini, Pak, oleh pihak Dinas Pendidikan dan juga maupun Inspektorat Sumatera Selatan, Pak? Ya, sekarang melihat apa yang akan kita lakukan saat ini. Karena proses ini sudah di ranah hukum, ya artinya kita kan memediasi terkait dengan protap ataupun tata aturan hukum yang ada. Nah, kalau hukum sudah berbicara, artinya kita akan berbicara tentang peraturan-peraturan atau hukum yang tertera yang sudah dibuat oleh kepolisian. Nah, kami dari PGRI pun sebatas mediasi ini untuk bisa membuka wawasan ataupun orang yang lagi berkonflik, berpolemik, ini bagaimana mereka menyadari untuk ke depan, dan kita usahakan kalau bisa ya jangan sampailah hal ini berlarut-larut sehingga ada yang dipenjarakan. Ya, karena kita dalam hal ini kalau sudah permasalahan ini sudah ke polisi, artinya sudah dipenjarakan. Nah, kita kan dalam hal ini kan bagaimana untuk meluruskan kedua-duanya itu sehingga di salah satu sisi yang menuntut menarik menarik tuntutannya, di salah satu sisi yang merasa bersalah ataupun yang tidak bersalah menyadari kedua-duanya, sehingga tidak berlarut-larut, ada yang dipenjara, ada yang terus menuntut. Nah, ini kan permasalahan di dunia pendidikan tercoreng, Mbak. Jadi kita agak sedih juga ini kalau banyak guru masuk ke penjara. Ya, padahal itu hanya cuma kesalahan ataupun persoalan kecil atau emosi sesaat yang menimbulkan penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan yang dinilai saat ini yang kurang bagus. Apalagi saat ini kita harus berhati-hati medsos ataupun video-video yang sangat cepat eh, beredarnya. Jangankan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maupun nasional. Nah, ini yang akan kita atasi bersama. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mbak Desi tadi bahwa kita mempunyai pendampingan nanti terhadap mereka walaupun ini sudah di ranah hukum. Begitu Mbak Desi. Yang pastinya kita berharap semoga tidak ada kejadian serupa lagi ya, Pak, di sekolah-sekolah dan juga termasuk pada guru ya, Pak. Iya, jadi waktu tidak akan berulang Mbak Desi. Penyesalan tidak ada berada di depan. Jadi mari kita selaku pendidik khususnya yang mempunyai uh, uh, jargonnya untuk bisa ditiru, ya, digugu dan ditiru. Nah, itu kita kembalikan marwahnya, memang kita seorang guru harus bisa memberikan suatu Iya, pembelajaran kepada mahasiswa dan terhadap diri kita sendiri, iya Pak Syariel. Baik Pak terhadap guru diri sendiri. Ya. Ya Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak yang ingin disampaikan PGRI kepada guru atau siswa di tengah berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini Pak? Boleh Pak disampaikan?
Terima kasih Mbak Desi, ini momen yang sangat baik sekali bagi kami, pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Kami menghimbau, mengajak kepada para pendidik, guru, dan tenaga kependidikan, khususnya di provinsi yang kita cintai ini, ya kita jaga suatu marwah bahwa kita tenaga pendidik yang memang benar-benar menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita yang ingin menciptakan siswa-siswa yang berkarakter baik untuk di kemudian hari, persiapan mereka untuk menjadi orang-orang yang menggantikan para pejabat tinggi, dan kita selaku guru hendaknya memberikan suatu contoh yang baik, ya hal-hal yang kecil kita selesaikan secara kekeluargaan, hal-hal yang tidak perlu kita viralkan, kita jaga sama-sama. Inilah ciri khas bahwa kita seorang pendidik, khususnya Provinsi Sumatera Selatan mempunyai karakter yang bagus, kita jaga sama-sama bahwa kita mempunyai martabat dan budaya yang baik. Ayo sama-sama kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, yang tentunya guru bukan berarti selalu benar, tetapi kita berusaha bersama-sama untuk membenarkan yang sudah benar. Demikian Mbak Desi. Baik, terima dari kasih PGRI. banyak Pak Syariel. Semoga harapan-harapan kita dapat tercapai ya tentunya ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasan yang telah diberikan. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua tentang pentingnya peran PGRI dalam menjaga profesionalitas dan juga keharmonisan dunia pendidikan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang, terima kasih. Berita selanjutnya pemirsa, jumlah penerima bantuan sosial atau Bansos di Sumatera Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinsos Sumsel, penurunan itu terjadi setelah adanya data dari Kemensos melalui sistem DTSN. Sejak diberlakukannya pembaruan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, jumlah penerima Bansos di Sumatera Selatan mengalami penyesuaian. Kasih Penanganan Kemiskinan Perdesaan Dinsos Sumatera Selatan